Welcome to our channel. Mengutip oilprice.com pada 27 April 2022, harga minyak dunia mengalami kenaikan dengan jenis WTI naik 0,25% seharga $102 per barrel. Sementara minyak jenis Brent naik 0,46% dan menyentuh angka $105,5 Amerika Serikat per barrel. Meski sempat anjlok pada bulan sebelumnya, minyak jenis WTI maupun Brent masih mencatat kenaikan lebih dari 30% pada tahun ini. Akibatnya, permintaan yang tinggi dan ketegangan geopolitik saat ini membuat harga minyak tampak seperti kabar baik untuk wilayah yang bergantung pada minyak seperti kawasan Timur Tengah. Berakar dari pernyataan ini, kita akan membayangkan sejumlah kemungkinan seperti apa yang terjadi jika Timur Tengah tidak lagi punya kekuatan melalui cadangan minyak seperti sekarang. Minyak adalah sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Karena itu, memikirkan bahwa sewaktu-waktu ia akan habis adalah sesuatu yang mungkin. Namun menempatkan Timur Tengah dalam situasi ini dirasa kurang tepat, masih jauh atau setidaknya masih belum. Asosiasi Timur Tengah dengan produksi minyak berasal dari berbagai negara terutama dari Arab Saudi, Iran, Irak, dan Kuwait, di mana masing-masing dari mereka benar-benar memiliki lebih dari 100 miliar barrel dalam cadangannya. Fakta ini telah mendapatkan validasi dari CIA World Factbook tahun 2018, yang mana cadangan telah dibuktikan dalam perkiraan dengan tingkat kepercayaan tinggi, juga dengan analisis melalui data geologi dan teknik. Ya, secara kolektif mereka membentuk 55% dari cadangan minyak dunia yang diketahui. Adapun perubahan yang terjadi ke depannya adalah jumlah yang kita gunakan dan seberapa banyak kita bersedia membayar untuk itu. Sepertinya ketika kekayaan bergeser untuk memenuhi tujuan iklim dan energi alternatif menjadi lebih murah, praktis membuat kebutuhan akan minyak menjadi kurang dari kebutuhan sehari-hari. Semacam lebih kepada pilihan yang mewah. Kita hanya membicarakan kemungkinan, namun jika ada, maka masalah besar akan terjadi pada Timur Tengah. Sebab keterlimpahan besar yang dibarengi dengan sedikitnya permintaan akan mengakibatkan harga turun. Akhirnya akan ada begitu banyak minyak yang tidak bisa dijual. Amerika Serikat sebagai produsen minyak terbesar dunia tampaknya tengah diproyeksikan untuk meningkatkan produksi minyak pada tahun 2022 dan 2023. Bukankah ini akan memengaruhi Timur Tengah secara langsung? Faktanya stok minyak mentah AS diperkirakan telah meningkat untuk minggu keempat berturut-turut. Analis dalam jajak pendapat Reuters memperkirakan peningkatan yang dimaksud sekitar 1,4 juta barrel pada minggu kedua November 2021. Sementara itu, Badan Energi Internasional atau IEA mengatakan rally pasar minyak dapat mereda karena harga yang tinggi dapat memberikan insentif yang kuat untuk meningkatkan produksi, terutama di Amerika Serikat. Buletin Morning Brew juga mengemukakan bahwa informasi energi memproyeksikan bahwa AS akan mengisi 12 juta barrel per hari pada tahun 2022 dan 12,6 juta per hari pada tahun 2023. Bagaimana ini akan memengaruhi Timur Tengah secara langsung? Kita hanya harus menunggu dan melihat. Melalui studi masa depan minyak dan keberlanjutan fiskal di kawasan Teluk, Dana Moneter Internasional atau IMF mengingatkan bahwa kekayaan kawasan Teluk akan habis pada tahun 2034. Beberapa negara di kawasan tersebut diantaranya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Yemen, Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Namun, lebih buruk dari itu, bahwa IMF juga memperkirakan permintaan minyak global akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 dan menurun lagi setelahnya. Secara tidak langsung, ini menjadi pengingat bahwa mereka tidak lagi punya banyak waktu. Karena itu, Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman hadir dengan visi Saudi 2030 untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada sektor minyak bumi. Rincian visi yang diumumkan pada tanggal 25 April 2016 tersebut mendiversifikasikan ekonomi Arab Saudi serta mengembangkan sektor layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi, dan pariwisata. Terbaru, dalam pengembangan sektor energi, Saudi akan membangun pembangkit listrik tenaga angin pertama di negara itu. Tidak tanggung-tanggung,
pembangkit yang dibangun di wilayah Dumat Al-Jandal itu berkapasitas 400 MW. Bila nanti beroperasi penuh, pembangkit itu akan menghemat 988.000 ton karbon dioksida per tahun untuk mendukung tujuan mitigasi perubahan iklim Saudi. Langkah ini sekaligus menjadi simbol lepasnya Saudi dari energi listrik yang mayoritas berbasis tenaga minyak dan gas. Cerita serupa datang dari Kuwait yang juga mengalami ketergantungan minyak ekstrem. Sektor ini menopang 95% pendapatan pemerintah dan menghasilkan 40% dari 136 miliar dolar Amerika Serikat PDB negara mereka dengan 101,5 miliar barrel cadangan minyak. Mengikuti jejak Arab Saudi, Kuwait datang dengan visi Kuwait 2035 tetapi dengan pendekatan yang agak berbeda. Alih-alih melepas ketergantungan pada minyak, Kuwait justru berinvestasi lebih lanjut dalam menghasilkan minyak dan gas. Perusahaan minyak negara ingin berinvestasi 500 miliar dolar pada tahun 2040 guna menghasilkan hidrokarbon yang tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan. Tanpa mengabaikan ketergantungan mereka, Kuwait lebih memilih untuk meningkatkan produksi minyak selagi masih ada. Visi Kuwait 2035 bertujuan untuk mengubah Kuwait menjadi pusat keuangan dan perdagangan regional maupun internasional, serta menjadi lebih menarik bagi investor. Visi yang dicetuskan Syekh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ini menaruh harapan pada sektor swasta untuk memimpin perekonomian, menciptakan persaingan, dan mendorong efisiensi produksi. Tidak ketinggalan menyediakan struktur penting untuk menumbuhkan lingkungan bisnis yang ramah. Sementara itu, Bahrain dan Oman berada dalam posisi paling genting, sebab cadangan minyak Bahrain diperkirakan akan habis dalam dekade berikutnya, dan dalam 25 tahun ke depannya hal yang sama akan terjadi pada Oman. Kemudian dalam jangka menengah, pendapatan dari minyak diperkirakan akan menurun karena penurunan permintaan global dimulai sekitar tahun 2040 jika tidak lebih cepat. Karena tidak memiliki banyak cadangan minyak, keduanya meminjam dan mencari dukungan dari tetangga yang lebih kaya. Ekspor hidrokarbon Oman telah menghasilkan antara 68 hingga 85% dari pendapatan pemerintah selama 30 tahun terakhir. Adapun diversifikasi yang Oman pilih adalah dengan menaikkan pajak dan mengurangi subsidi mereka. Tetapi itu jelas berangkat dari banyak pengorbanan, sebab meminta lebih banyak dari publik berjalan beriringan dengan memberi mereka lebih banyak kepercayaan. Sebagaimana diketahui, ini bukanlah sesuatu yang telah ditangani dengan baik oleh rezim di masa lalu. Terbaru, pemerintah Oman sedang mengupayakan disertifikasi ekonomi melalui pembebasan visa. Bergeser ke Uni Emirat Arab, negara ini juga telah melakukan diversifikasi dengan munculnya Dubai sebagai pusat logistik dan keuangan. Sebagai produsen minyak terbesar ke-8 di dunia, produksi minyak UEA mencapai 3 juta barrel per hari. Sementara konsumsinya hanya 4-5% dari produksi tersebut, serta selebihnya banyak yang diekspor. Meski kaya minyak, sejauh ini UEA enggan menghamburkan minyaknya. Selain sektor pariwisata, negara ini juga mengembangkan energi terbarukan yang sangat besar. Kehadiran kota percontohan pengembangan energi terbarukan bernama Masdar City menjadi salah satu usaha negara untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap minyak dan listrik. Selain itu, belum lama ini, UEA juga siap menghabiskan 24 miliar dirham atau sekitar 6,53 miliar dolar Amerika Serikat untuk membuat warga negaranya bisa masuk dalam 75.000 pekerjaan sektor swasta dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun ke depan, 10% dari total posisi pekerjaan di seluruh perusahaan sektor swasta Uni Emirat Arab harus diisi oleh warga negara itu sendiri. Mengingat, aturan tersebut menjadi bagian dari reformasi ekonomi terbaru pemerintah. Ulasan tadi menunjukkan usaha dari sejumlah negara Timur Tengah tentang bagaimana mereka mendiversifikasi ekonomi dari minyak. Tentu saja mereka tidak bisa diam dan membiarkan ketergantungan terhadap minyak berlangsung selamanya. Alasannya jelas, minyak tidak bertahan selamanya dan kekayaan bisa pergi secepat mereka datang. Menurut kalian, negara
negara Timur Tengah manakah yang terlihat paling sukses dalam visi mereka?